Di video kali ini gue ingin mereview anime Ragna Crimson. Anime yang awalnya gue kira bakalan bagus, tapi ternyata jadi aneh. Gue kira bakalan jadi anime adventure biasa, tapi ternyata unexpected. Check this out. Menceritakan tentang pemburu naga terlemah, Ragna, yang suatu hari mendapatkan ingatan dari dirinya di masa depan. Dia kemudian mendapatkan kekuatan untuk mengeluarkan es dari tubuhnya yang dapat membunuh naga. Dia kemudian ingin mencegah kehancuran dunia dengan pergi membunuh pemimpin dari para naga. Dia bekerja sama dengan pemimpin naga sebelumnya, Crimson, yang merupakan rekannya di masa depan yang lama. Anime ini memiliki premis yang cukup umum. Kalau kita bicara soal fantasi lah, ada istilah regression atau regresor, yang merupakan cerita orang yang kembali ke masa lalu. Ini adalah tipe cerita Korea yang lagi populer-populernya sekarang. Ragna adalah MC shonen pada umumnya, yang mendapatkan kekuatan dan ingatan dari masa depan dengan sifat yang tidak berubah. Jadinya vibe-nya agak berbeda dengan regression, yang MC-nya jenius lah, tenang lah, bahkan ada yang dingin. Setting di dunianya cukup aneh menurut gua. Awalnya kita diperlihatkan dengan dunia medieval, di mana ada naga yang berkeliaran dan harus diburu. Namun lama-kelamaan kita dikasih tahu kalau ada peradaban manusia yang maju di masa lalu, kayak dunia modern, tapi cuma ditis doang gitu. Tapi ini bukan masalahnya, karena latar dunia itu nggak penting. Karena anime ini cuma menjadikan latar dunia mereka sebagai latar aja. Nggak ada sesuatu yang penting jika dibahas. Misalnya ada misteri lah, ada potensi konflik itulah. Kayak misalnya anime Solo Leveling, di mana kondisi dunianya menjadi penting untuk diikuti, karena banyak sekali konflik yang terjadi karena geopolitik yang ada di dunia Solo Leveling. Anime ini cuma menjadikan kondisi latar dunianya benar-benar cuma latar berantem, dan bahkan buat flashback setiap karakternya. Latar tempatnya cuma dibahas singkat dan sekali lewat doang. Emang langsung habis sih. Tapi ini menunjukkan kalau world building dari anime ini jelek dan gak ada attachment sama sekali dengan dunia animenya. Padahal dunia dari anime ini luas dan banyak yang bisa kita explore, tapi jadinya kayak diabaikan aja dan fokus ke baku hantam. Anime ini awalnya bagus, tapi lama-kelamaan makin menurun dan bahkan sampai di titik jelek. Mungkin setelah core keduanya, anime ini jadi ketebak alur ceritanya dan makin membosankan menurut gua. Ya gua tau lah, ini tipikal anime shonen, tapi menurut gua ini lebih jelek daripada shonen pada umumnya. Awalnya ceritanya membuat banyak kejutan yang bikin gua kaget terus. Tapi setelah terbiasa dengan cara mainnya, gua rasa anime ini cuma mengulang formula yang sama. Ceritanya benar-benar adalah cerita action baku hantam dengan MC barbar melawan naga yang sangat kuat, tapi tanpa plot cerita yang setidaknya bagus. Anime ini banyak karakter dan juga banyak flashback. Menurut gua, karakter yang dapat spotlight di sini kebanyakan. Jadinya pembagian screen time mereka jadi cuma dikit-dikit dan membuat kita jadi nggak terlalu kena dengan mereka. Gue lebih suka kalau karakternya yang difokuskan cuma sedikit. Jadinya kita bisa lebih dekat dengan karakter-karakternya. Untuk dua karakter sentralnya, si Ragna dan Crimson, gue rasa hubungan mereka berdua bisa jadi sesuatu yang menarik di anime ini. Tapi sialnya, nggak terlalu di-develop dan dibiarkan gitu aja. Si Ragna digambarkan kayak karakter orang barbar aja, nggak ada development sama sekali. Kalau si Crimson ada perkembangan dikit lah. Alur ceritanya lambat banget dan bahkan butuh banyak episode untuk menyelesaikan pasukan Silver Princess melawan Altozora. Harusnya ini bisa dicepetin lah. Di sini memang mereka ingin menunjukkan kalau ada naga yang punya kecerdasan, tapi udah gitu doang. Di sini juga banyak karakter yang mati, yang bisa jadi jump scare gitulah. Tapi karena terlalu over, jadinya udah nggak kaget lagi kalau ada karakter penting yang mati. Karena ceritanya memang udah terlalu meng-abuse plot kayak gitu. Menurut gua, untuk membuat kematian yang setidaknya berefek gitu, setidaknya kita harus dekat dulu dengan karakter yang ingin dibunuh. Minimal itu kayak Akame ga Kill lah. Waktu pertama kali ada orang yang mati, kita benar-benar kaget waktu melihatnya. Kayak, loh kok bisa? Tapi kalau anime ini, karakter-karakter yang mati di-treat kayak gak guna aja gitu. Kayak misalnya pasukan Silver Princess itu, banyak banget karakter yang kita gak terlalu dekat. Jadinya waktu dia mati kayak, oh oke, udah gitu aja. Untuk animasi, anime ini jelek banget menurut gua. Anime ini banyak menampilkan action, tapi actionnya tergolong biasa aja. Dan bahkan beberapa naga dibikin dengan CGI yang ganggu. VFX-nya juga bukan yang megah-megah gitu lah.
Dan jatuhnya ini anime biasa aja dan gak ada yang spesial dari sisi animasinya. Kalau untuk karakter desain menurut gue lebih parah lagi. Si Ragna kalau dilihat-lihat mirip kayak Toshiro dari Bleach. Anjir. Kalau ditanya apa yang bagus dari anime ini, gue akan jawab villainnya. Villain di anime ini benar-benar gila deh. Mereka itu penjahat, tapi dikasih plot armor. Kayak misalnya tiba-tiba awakening, tiba-tiba temannya datang. Buset, ini villain apa MC anjir? Dan juga villain yang ditreat kayak MC. Ada villain yang masa lalunya tragis dan bikin bersimpati. Dan ada juga villain yang terlalu kuat. Justru daripada MC dan grupnya, villainnya diceritakan lebih baik menurut gua. Dan ini cukup aneh sih. Untuk musiknya, menurut gua biasa aja lah. Mau opening, ending, bahkan BGM-nya nothing special lah. Untuk core pertama, opening songnya berjudul Roar by Sound Junction. Dan ending song berjudul Rinkaku by Watashi Kobayashi. Untuk core keduanya, opening song berjudul Kanosei Liberation by Saji. Dan ending song Sorani Shimeyu by Watashi Kobayashi. Studio yang menggarapnya adalah Silverlink. Ini studio yang membuat banyak anime action dan rata-rata cukup decent lah menurut gua. Kesimpulannya, ini anime yang gak akan gua rekomendasikan ke siapapun. Kecuali kalian pengen menghabiskan waktu dengan nonton anime legal ya, silakan saja. Kalian bisa nonton anime ini di Muse secara gratis. Untuk skor akhir, gua akan dikasih 4/10. Mungkin anime terendah yang pernah gua review kali ya. Gua nggak menemukan poin bagus dari anime ini, kecuali villainnya sih. Bagaimana menurut kalian? Atau jangan-jangan kalian gak menemukan sama sekali? So that's all for today. Hope you like it and see you next time.